Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mufli Rizky dan Ferry Aldiansyah. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami pada perusahaan Aul Furniture. Perusahaan Aul Furniture ini sesuai dengan namanya, perusahaan ini bergerak di bidang furnitur, khususnya perusahaan atau pembuatan gebyok. Berikut merupakan neraca awal periode November 2020 di perusahaan Aul Furniture. Terdiri dari aktiva, utang, dan modal. Aktiva terbagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Adapun yang termasuk aktiva lancar yang pertama yaitu kas sebesar 15.500.000, piutang dagang sebesar 10 juta, persediaan bahan baku sebesar 8 juta, persediaan bahan dan persediaan bahan penolong sebesar 192.000. Total dari aktiva lancar yaitu 33.692.000. Dan yang terdiri dari aktiva tetap yaitu tanah sebesar 40 juta, gedung 20 juta, akumulasi penyusutan gedung sebesar 200.000, mesin sebesar 7 juta, akumulasi penyusutan mesin sebesar 350.000, peralatan 700.000, akumulasi penyusutan peralatan 70.000, dan total aktiva tetap sebesar 67.080.000 rupiah. Hasil dari aktiva lancar dan aktiva tetap yaitu 100.772.000 rupiah. Sedangkan saldo utang dagang pada periode November ini ada 4 juta rupiah, dan modal dari Tuan Eko yaitu sebesar 96.772.000 rupiah, sehingga total dari pasiva atau total dari utang dan modal sebesar 100.772.000 rupiah. Berikut merupakan keterangan dari beberapa akun. Yang pertama yaitu dari persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini berupa kayu jati 4 meter kubik, persatuannya itu 2 juta rupiah. Terus persediaan bahan penolong terdiri dari lem 1 buah, per buahnya 120.000 rupiah, engsel plus skrup 3, per buahnya 24.000, mesin yang terdiri dari mesin yaitu bobok sebesar 3 juta rupiah, gergaji mesin 2 buah, per buahnya itu 2 juta rupiah. Yang termasuk peralatan yang pertama mesin serut, ini ada 2, per buahnya itu 200.000, mesin grindo per buahnya itu 150.000, dan mesin bor yang per buahnya 150.000. Nah, berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan November 2020. Yang pertama yaitu menerima pesanan GU Strip 1 atas nama Tuan Sukar seharga 20 juta secara kredit. Nah, pada transaksi ini tidak di jurnal umum maupun di jurnal khusus. Karena kami menggunakan jurnal umum, jadi seluruh dari transaksi ini dimasukkan ke dalam jurnal umum semuanya. Pada tanggal 3 November 2020
adanya masuk penerimaan pelunasan piutang dari Tuan Aza sebesar 5 juta rupiah. Nah, pada jurnal umum ini analisisnya kas debit piutang dagang kredit masing-masing 5 juta rupiah. Pada transaksi yang ke-6 yaitu dipakai bahan baku kayu jati 3 meter kubik yang per meter kubiknya ini sebesar 2 juta rupiah. Jadi pada jurnal umum akunnya PBDP BBB pada persediaan bahan baku sebesar 6 juta rupiah. Lalu selanjutnya pada tanggal 7 November 2020 dipakai bahan penolong yaitu lem 1 buah yang per buahnya itu 120.000 di jurnal umum masuk ke akun BOP sesungguhnya debit dan persediaan bahan penolong kredit masing-masing 120.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 9 November dibayar biaya perawatan mesin sebesar 12.000. Pada jurnal umum di jurnal pada akun biaya perawatan mesin pada kas sebesar masing-masing 12.000 rupiah. Dan pada tanggal 13 November adanya pembelian bahan penolong berupa lem 2 buah yang per buahnya 120.000 secara tunai. Jurnalnya yaitu persediaan bahan penolong pada kas sebesar masing-masing 240.000 rupiah. Pada tanggal 16 November adanya pelunasan utang kepada Tuan Santoso sebesar 2 juta rupiah. Pada jurnal umum masuk ke akun utang debit 2 juta rupiah dan kas kredit 2 juta rupiah. Pada tanggal 17 November 2020 adanya pembelian bahan baku kayu jati 4 meter kubik yang per kubiknya 2 juta rupiah secara tunai. Pengaruhnya yaitu pada persediaan bahan baku pada kas masing-masing 8 juta rupiah. Pada tanggal 18 November 2020 dipakai bahan baku kayu jati 3 meter kubik. Pengaruhnya pada persediaan bahan baku yaitu PBDP BBB debit dan persediaan bahan baku kredit sebesar masing-masing 6 juta rupiah. Pada tanggal 23 November, pemakaian bahan penolong berupa lem 1 buah yang per buahnya 120.000 dan jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar masing-masing 120.000. Pada tanggal 26 adanya pembelian biaya bahan penolong berupa engsel dan sekrup yaitu 5 buah yang per buahnya itu 24.000. Pengaruhnya pada persediaan bahan penolong yaitu persediaan bahan penolong pada kas masing-masing 120.000. Kemudian pada tanggal 27 dipakai bahan penolong berupa engsel dan sekrup 6 buah yang per buahnya seharga 24.000. Pada jurnal umum di jurnal BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong
sebesar masing-masing 144.000. Pada tanggal 28 November adanya pembayaran gaji karyawan produksi sebesar 2 juta rupiah. Jurnalnya PBDP BTKL pada kas sebesar masing-masing 2 juta rupiah. Pada tanggal 28 November 2020 yaitu dibebankan BOP dengan tarif BOP 50% dari BTKL yang berarti 1 juta 50% dikali 1 juta dikali 2 juta sama dengan 1 juta rupiah. Jurnalnya PBDP BOP pada BOP dibebankan. Mohon maaf ini salah ketik. Pada BOP dibebankan sebesar masing-masing 1 juta rupiah. Kemudian pada 29 November 2020 ini ditransfer ke gudang barang jadi. Dan jurnalnya persediaan barang jadi pada PBDP BBB, PBDP BTKL, PBDP BOP. Persediaan barang jadi sebesar 15 juta, kredit PBDP BBB 12 juta, PBDP BTKL kredit 2 juta, dan PBDP BOP kredit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pada transaksi yang terakhir yaitu adanya penyerahan pesanan GU strip 1 kepada Tuan Sukar sebesar 20 juta secara tunai. Jurnalnya yaitu HPP atau harga pokok produksi sebesar 15 juta dan persediaan barang jadi. Pada persediaan barang jadi sebesar 15 juta rupiah. Lalu kas debit 20 juta pada penjualan 20 juta rupiah. Total dari transaksi-transaksi tadi yaitu 80.756.000 rupiah. Setelah melakukan penjurnalan, maka akan dilakukan posting ke buku besar dengan memasukkan saldo awal terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pada akun kas saldo awal 15.500.000 debit, dan pada tanggal 3 November di jurnal umum adanya kas masuk sebesar 5 juta rupiah. Itu piutang, menerima pelunasan piutang dari Tuan Aza, dan total saldo menjadi 20.500.000 rupiah. Pada tanggal 9 November adanya pengeluaran kas yaitu untuk membayar biaya perawatan mesin sebesar 12.000 rupiah dan saldo di debit 20.488.000 rupiah. Pada tanggal 13 November adanya pengeluaran kas lagi sebesar 240.000 rupiah, yaitu untuk pembelian bahan penolong berupa lem, dan saldo di debit ada 20.248.000 rupiah. Pada tanggal 16 November adanya pengeluaran kas yaitu untuk melunasi utang kepada Tuan Santoso sebesar 2 juta rupiah dan saldo debit 18.248.000 rupiah. Pada tanggal 17 November adanya kas keluar lagi sebesar 8 juta rupiah untuk pembelian bahan baku dan saldo debit 10.248.000 rupiah. Pada tanggal 26 November adanya kas keluar lagi sebesar 120.000 rupiah
yaitu untuk pembelian bahan penolong berupa engsel dan skrup sebesar Rp120.000 dan total saldo debit ada Rp10.128.000. Kemudian pada tanggal 28 November adanya kas keluar lagi sebesar Rp2 juta dan saldo debit Rp8.128.000. Pada tanggal 30 November ini penyerahan pesanan dan penerimaan kas secara tunai sebesar Rp20 juta dan saldo debit ada Rp28.128.000. Pada akun piutang pada saldo awal ada di debit ada Rp10 juta dan pada tanggal 3 yaitu pengurangan piutang karena adanya pelunasan sebesar Rp5 juta. Jadi total saldo debit ada Rp5 juta. Pada persediaan bahan baku saldo awal ada Rp8 juta dan pada tanggal 6 November adanya pemakaian bahan baku Rp6 juta. Jadi total saldo debit ada Rp2 juta. Dan pada tanggal 17 November pembelian bahan baku sebesar Rp8 juta dan saldo di debit ada Rp10 juta. Kemudian pada tanggal 18 November ada penggunaan bahan baku lagi sebesar Rp6 juta dan total saldo ada Rp4 juta. Pada akun persediaan bahan penolong pada saldo awal di debit Rp192.000. Pada tanggal 7 November adanya pemakaian bahan penolong sebesar Rp120.000 dan saldo debit ada Rp72.000. Pada tanggal 13 November adanya pembelian bahan penolong sebesar Rp240.000 dan saldo di debit ada Rp312.000. Pada tanggal 23 November adanya pemakaian lagi sebesar Rp120.000 dan saldo di debit ada Rp192.000. Pada tanggal 26 adanya pembelian lagi Rp120.000 dan saldo di debit ada Rp312.000. Pada tanggal 27 adanya pemakaian lagi sebesar Rp144.000 dan saldo debit ada Rp168.000. Pada persediaan barang jadi ini tidak ada saldo awalnya. Pada tanggal 29 November itu ada transfer ke gudang barang jadi sebesar Rp15 juta, saldo debit Rp15 juta. Dan pada tanggal 30 langsung diserahkan kepada pemesan yaitu Tuan Sukar sebesar Rp15 juta, saldo menjadi 0. Pada PBDP BBB tanggal 6 saldo debit Rp6 juta, ada transaksi debit Rp6 juta, saldo menjadi Rp6 juta. Pada tanggal 18 November di debit Rp6 juta, saldo debit Rp12 juta. Pada tanggal 29 November kredit Rp12 juta dan saldo menjadi 0. PBDP BTKL pada tanggal 28 debit Rp2 juta, saldo debit Rp2 juta. Pada tanggal 29 kredit Rp2 juta, saldo menjadi 0. PBDP BOP pada tanggal 28 saldo debit pada tanggal 28 debit Rp1 juta, saldo menjadi Rp1 juta. Pada tanggal 29 kredit Rp1 juta dan saldo menjadi 0. Tanah pada akun tanah yaitu saldo awal sebesar Rp40 juta. Gedung yaitu saldo awal sebesar Rp20 juta. Akumulasi penyusutan gedung saldo awal kredit sebesar Rp200.000. Akun mesin saldo awal debit Rp7 juta.
Akumulasi penyusutan mesin saldo awal kredit Rp350.000. Peralatan saldo awal debit Rp700.000. Akumulasi penyusutan peralatan saldo awal kredit Rp70.000. Utang dagang saldo awal kredit Rp4 juta. Dan pada tanggal 16 ada pelunasan utang kepada Tuan Santoso sebesar Rp2 juta. Jadi saldo dikredit menjadi Rp2 juta. Pada akun modal saldo awal Rp96.772.000. Pada akun penjualan yaitu pada transaksi tanggal 30 kredit sebesar Rp20 juta. Pada akun HPP pada tanggal 30 November debit 15 juta dan saldo di debit sama dengan 15 juta. Pada akun BOP sesungguhnya pada tanggal 7 debit Rp120.000, saldo di debit Rp120.000. Pada tanggal 23 debit lagi Rp120.000 dan saldo di debit ada Rp240.000. Pada tanggal 27 debit lagi Rp144.000 dan total saldo di debit ada Rp384.000. Pada akun BOP dibebankan pada tanggal 28 November yaitu ada di sisi kredit Rp1 juta dan total saldo di kredit Rp1 juta. Lalu ada biaya perawatan mesin pada tanggal 9 debit Rp12.000 dan saldo di debit ada Rp12.000. Dan dari buku besar itu langsung dijadikan neraca saldo periode November 2020. Setelah tadi diposting, total akhir dari buku besar itu dimasukkan ke dalam neraca saldo, yaitu yang pertama kas Rp28.128.000, piutang dagang Rp5 juta, persediaan bahan baku Rp4 juta, persediaan bahan penolong Rp168.000, persediaan barang jadi 0, PBDP BBB 0, PBDP BTKL 0, PBDP BOP 0, tanah sebesar Rp40 juta, gedung sebesar Rp20 juta di debit, akumulasi penyusutan gedung di kredit sebesar Rp200.000, mesin debit Rp7 juta, akumulasi penyusutan mesin kredit Rp350.000, peralatan debit Rp700.000, akumulasi penyusutan peralatan kredit Rp70.000, utang dagang kredit Rp2 juta, modal kredit Rp96.772.000, prive 0, penjualan kredit Rp20 juta, HPP debit Rp15 juta, BOP sesungguhnya debit Rp384.000, BOP dibebankan Rp1 juta, biaya perawatan mesin debit Rp12.000, dan total dari debit dan kredit ini harus seimbang dan hasilnya sudah seimbang Rp120.392.000, sudah balance. Dan lanjut pada jurnal penyesuaian. Ini soal jurnal penyesuaian ada di neraca awal tadi, gabung pada neraca awal. Saya bacakan saja ya. Pada penyusutan bulan November ini, penyusutan gedung pada bulan November ini sebesar Rp100.000. Ini hasilnya dari mana? Yaitu dari menggunakan metode garis lurus, yaitu setiap bulan pasti tetap yaitu Rp100.000. Dan pada jurnal penyesuaian yaitu jurnalnya BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan gedung masing-masing Rp100.000. Lalu jurnal kedua yaitu penyusutan mesin pada bulan November ini sebesar Rp50.000. Nah, ini sama menggunakan metode garis lurus.
yang penyusutannya tetap. Jadi jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan mesin sebesar masing-masing Rp50.000. Pada penyesuaian yang ketiga yaitu penyusutan peralatan pada bulan November sebesar Rp10.000. Ini juga sama, untuk metodenya juga memakai metode garis lurus sebesar Rp10.000, dan jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar masing-masing Rp10.000. Lalu pada yang keempat yaitu penyesuaian BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan dan menutup akun tersebut. Yaitu kita lihat dari neraca saldo BOP dibebankan yang sebelumnya di kredit Rp1.000.000 ditaruh di debit Rp1.000.000, dan BOP sesungguhnya yang sebelumnya di debit Rp384.000 ditaruh di kredit Rp384.000 ditambah dengan BOP sesungguhnya pada penyesuaian nomor 1, 2 dan 3 yaitu Rp384.000 ditambah Rp160.000 sama dengan Rp544.000. Nah, untuk membalancekan jurnal ini dibutuhkan akun selisih BOP, yaitu selisih BOP sama dengan BOP dibebankan dikurangi BOP sesungguhnya dan menjadi 1 juta dan menjadi Rp456.000. Yang kelima yaitu menutup akun selisih BOP, yaitu dengan menjurnal selisih BOP debit untuk menutup akun selisih BOP yang sebelumnya dikredit dan mengkreditkan HPP sebesar masing-masing Rp456.000. Total dari penyesuaian ini ada 1 juta antara debit dan kredit yaitu Rp1.616.000. Nah, setelah melakukan ini penyesuaian, langsung diposting ke buku besar setelah penyesuaian pada akun-akun yang berkaitan dengan yang di jurnal penyesuaian tersebut. Yang pertama yaitu dari BOP sesungguhnya. Nah, ini dari BOP sesungguhnya. Ini pada penyesuaian nomor 1 ini sebesar 100.000. Jadi sebelumnya saldonya kan 384.000, ada saldo debit lagi 100.000. Jadi total saldo debit ada 484.000, dan pada penyesuaian nomor 2 yaitu saldo debit 50.000 dan total saldo debit 534.000. Pada penyesuaian ketiga saldo debit 10.000 dan saldo debit ada 544.000. Dan pada penyesuaian keempat ini penutupan BOP dengan mengkredit 544.000 dan saldo menjadi 0. Terus yang berkaitan dengan penyesuaian tadi yaitu akumulasi penyusutan gedung. Akumulasi penyusutan gedung yaitu di jurnal tadi kredit 100.000 dan saldonya menjadi 300.000. Setelah itu tadi juga akumulasi penyusutan mesin sebesar 50.000, akumulasi penyusutan sebesar kredit 50.000 dan saldo di kredit ada 400.000, dan akumulasi penyusutan peralatan ada 10.000
di kredit dan saldo menjadi 80.000 di kredit. Lalu setelah itu ada BOP dibebankan. BOP dibebankan yaitu ditutup. Ini tadi yang sebelumnya di neraca saldo 1 juta rupiah ditutup di sisi debit 1 juta rupiah dan di saldo menjadi 0. Kemudian ada selisih BOP. Selisih BOP ini tadi ini dari penyesuaian nomor 4 kredit sebesar 456.000, saldo kredit 456.000, dan pada penyesuaian kelima itu ditutup. Lalu debit ditaruh di sisi debit 456.000 sehingga total saldo menjadi 0. Lalu tadi ada akun HPP untuk menutup selisih BOP itu di sisi kredit sebesar Rp456.000, saldo menjadi Rp14.544.000. Nah, setelah melakukan posting ke buku besar setelah penyesuaian ini, untuk membantu memudahkan dalam mencari laba itu menggunakan membuat neraca lajur seperti berikut. Ini merupakan neraca lajur periode November 2020. Nah, yang ini adalah kita ambil dari neraca saldo awal. Setelah itu posting dari untuk kolom penyesuaian ini posting ke dari jurnal penyesuaian. Terus kita masukkan neraca saldo setelah penyesuaian itu dari buku besar setelah penyesuaian. Seperti itu. Kemudian setelah memasukkan dari buku besar setelah penyesuaian ini, kita bagi antara akun 1 sampai 3 ini masuk ke neraca dan akun 4 ke bawah ini masuk ke laba atau rugi. Nah, untuk yang masuk ke laba atau rugi ini ada akun 4 penjualan sebesar 20 juta rupiah. Terus ini di sisi kredit ya. Terus tadi HPP sebesar debit sebesar Rp14.544.000 dan juga biaya perawatan mesin sebesar Rp12.000. Jadi total debit dan kredit, total debit pada laba rugi yaitu Rp14.556.000 dan di sisi kredit pada laporan laba rugi ini ada Rp20 juta. Nah, di antara sisi kredit dan sisi debit dari laba rugi ini ada selisih sebesar Rp5.444.000 karena sisi kredit lebih banyak daripada sisi debit, berarti perusahaan ini mendapatkan laba yaitu Rp5.444.000. Dan di bagian neraca yaitu ada akun kas ini 28.128.000. Lalu ada piutang dagang sebesar Rp5 juta. Debit, lalu ada persediaan bahan baku debit Rp4 juta, persediaan bahan penolong Rp168.000, persediaan barang jadi 0, PBDP BBB 0, PBDP BTKL 0, PBDP BOP 0, tanah sebesar 40 juta, gedung sebesar Rp20 juta, akumulasi penyusutan gedung sebesar Rp300.000 di sisi kredit, mesin di sisi debit Rp7 juta, akumulasi penyusutan mesin di sisi kredit sebesar Rp400.000,
peralatan sebesar Rp700.000 di sisi debit, akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar Rp80.000, utang di sisi kredit Rp2.000.000, modal di sisi kredit Rp96.772.000. Nah, pada kolom neraca ini antara debit dan kredit ini ada selisih, yaitu dari total debit ada Rp104.996.000 dan di sisi kredit ada Rp99.552.000. Antara debit dan kredit ini ada selisih Rp5.444.000. Ini menandakan kalau harta lebih banyak dari pasiva. Jadi sudah diperkirakan perusahaan mengalami laba. Dan antara neraca dan laba rugi ini itu selisihnya sama. Seperti itu. Setelah membuat laporan neraca lajur untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan, kita langsung buat laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yaitu penjualan. Untuk menghitung laba atau rugi perusahaan, kita akan merinci satu persatu. Yang pertama yaitu dari penjualan itu 20 juta, retur penjualan tidak ada, potongan penjualan tidak ada, sehingga didapat penjualan bersih sebesar Rp20 juta. Lalu kita akan menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya itu sebesar Rp14.544.000 berdasarkan tadi ya dari kolom laba atau rugi. Itu untuk menghitung laba kotornya yaitu penjualan bersih dikurangi dari harga pokok penjualan. Sebesar yaitu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan yaitu sebesar Rp5.456.000. Nah, untuk menghitung laba bersih yaitu dikurangi biaya-biaya, yaitu ada biaya perawatan mesin sebesar Rp12.000. Jadi Rp5.456.000 ini dikurangi Rp12.000, jadi laba bersihnya ada Rp5.444.000 sesuai dengan selisih tadi yang ada di neraca lajur. Kemudian kita membuat laporan perubahan modal. Yang modal awal itu didapat dari neraca saldo awal sebesar 96 juta. Rp96.772.000. Lalu ada penambahan dari laba bersih tadi sebesar Rp5.444.000. Jadi total penambahannya itu tadi Rp544.000. Pengurangan itu dari prive, tidak ada prive, jadi tidak ada pengurangan. Jadi tadi untuk modal akhirnya yaitu modal awal ditambah penambahan sebesar Rp96.772.000 ditambah Rp5.444.000. Jadi totalnya Rp102.216.000. Setelah membuat perubahan modal, kita membuat neraca yaitu kas, yaitu kita ambil dari neraca lajur tadi, tapi bagian neracanya itu semuanya kecuali dari modal. Modal nanti diisi dari modal akhir. Nah, ini merupakan neraca dari Aul Furnitur, neraca akhir ya dari Aul Furnitur, yaitu kas sebesar Rp28.128.000, piutang dagang Rp5 juta, persediaan bahan baku Rp4 juta, persediaan bahan penolong Rp168.000, persediaan barang jadi 0. Jadi total aset lancar ini Rp37.296.000. Pada aset tetap ada tanah Rp40 juta,
gedung 20 juta rupiah. Nah, untuk menghitung nilai bukunya, kita gedung ini dikurangi dari akumulasi penyusutan gedung. Jadi 20 juta dikurangi 300.000. Jadi nilai buku gedung yaitu 19.700.000 rupiah. Kita hitung nilai buku mesin juga, yaitu mesin harga awalnya 7 juta rupiah dan dikurangi akumulasi penyusutan mesin 400.000 rupiah. Jadi nilai buku mesin ada 6.600.000 rupiah. Pada peralatan juga seperti itu, kita hitung nilai buku peralatannya dari harga perolehannya 700.000 rupiah dikurangi penyusutan peralatannya 80.000 rupiah. Jadi nilai buku peralatan itu ada 620.000 rupiah. Total aset tetap yaitu tanah ditambah nilai buku gedung ditambah nilai buku mesin ditambah nilai buku peralatan dan totalnya sebesar 66.920.000 rupiah. Total aset yaitu aset lancar ditambah aset tetap yang totalnya sebesar 104.216.000 rupiah. Liabilitas dan ekuitas atau kewajiban dan ekuitas. Pada ini utang dagang 2 juta rupiah. Jadi total liabilitas atau total kewajiban ini ada 2 juta rupiah. Ekuitas atau modal ini ada sebesar 102.216.000 rupiah. Jadi untuk menghitung total liabilitas dan ekuitas ini dari total liabilitas ditambah total ekuitas yaitu sebesar 104.216.000 rupiah. Jadi antara aset dan liabilitas serta liabilitas dan ekuitas ini sama hasilnya atau balance istilahnya, yaitu sebesar 104.216.000 rupiah. Nah, ini merupakan laporan arus kas dari Aul Furnitur pada kegiatan operasi penerimaan kas. Yang pertama itu dari penjualan sebesar 20 juta rupiah. Terus ada pelunasan piutang sebesar 5 juta rupiah. Jadi total dari penerimaan kas itu ada 25 juta rupiah. Pada pengeluaran kas, pembelian bahan baku sebesar 8 juta rupiah, pembelian bahan penolong sebesar 360.000 rupiah, pembayaran upah tenaga kerja langsung itu 2 juta rupiah, pembayaran perbaikan mesin sebesar 12.000 rupiah, dan pembayaran utang sebesar 2 juta rupiah. Jadi total dari pengeluaran kas yaitu 12.372.000 rupiah. Total dari kegiatan operasi yaitu total penerimaan dikurangi total pengeluaran kas. Jadi total kegiatan operasi sebesar 12.628.000 rupiah. Dari kegiatan pendanaan tidak ada dan juga kegiatan investasi tidak ada. Jadi total dari kas dari kegiatan dari kegiatan operasi pendanaan dan investasi ini sebesar 12.628.000 rupiah. Ditambah dengan saldo awal kas 15.500.000 rupiah dan diperoleh saldo akhir kas sebesar 28.128.000 rupiah. Ini adalah catatan atas laporan keuangan dari perusahaan Aul Furnitur. Persediaan yang tersisa untuk periode berikutnya yaitu periode Desember nanti, yaitu persediaan bahan baku kayu jati 2 meter kubik 2 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Lalu persediaan bahan penolong lem 1 buah 120.000 rupiah, totalnya 120.000 rupiah. Engsel plus scrub ada 2 buah 24.000 rupiah dan totalnya 48.000 rupiah. Jadi total dari persediaan bahan penolong yaitu sebesar 168.000 rupiah. Yang kedua yaitu penyusutan gedung menggunakan metode garis lurus dengan nilai ekonomis 15 tahun dan nilai residu 2 juta rupiah. Penyusutan mesin menggunakan metode garis lurus dengan nilai ekonomis 11 tahun dan nilai residu 400.000 rupiah. Penyusutan peralatan menggunakan metode garis lurus dengan nilai ekonomis 5 tahun dan nilai residu 100.000 rupiah. Saldo piutang untuk rincian saldo piutang pada periode ini yaitu Tuan Aza sebesar 5 juta rupiah,
Tuan Yusuf yaitu 5 juta rupiah. Jadi total piutang ada 10 juta rupiah. Sedangkan total saldo utang dari Tuan Santoso 2 juta rupiah dan Tuan Kiwi sebesar 2 juta rupiah. Jadi total saldo utang ada 4 juta rupiah. Setelah membuat laporan keuangan, kita akan menutup akun-akun yang berada di kolom laba atau rugi tadi di neraca lajur. Yaitu untuk menutup akun tersebut dibutuhkan akun pembantu yang bernama ikhtisar laba rugi. Nah, yang pertama yang harus kita tutup yaitu akun penjualan. Akun penjualan kita tutup dengan jurnal penjualan debit 20 juta rupiah dan ikhtisar laba rugi sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk menutup akun HPP dan biaya perawatan mesin yaitu jurnalnya ikhtisar laba rugi debit 14.556.000 rupiah, HPP 14.544.000 rupiah dan juga biaya perawatan mesin sebesar 12.000 rupiah. Kemudian untuk penambahan modal yaitu ikhtisar laba rugi debit 5.444.000 rupiah dan modal bertambah 5.444.000 rupiah. Jadi total dari jurnal penutup yaitu ada 40 juta rupiah. Nah, setelah itu kita posting lagi ke buku besar yang berkaitan dengan akun-akun yang berada di jurnal penutup tersebut. Yang pertama yaitu penjualan. Pada akun penjualan ini kita tutup supaya saldonya menjadi 0. Ini yang sebelumnya saldonya ada di kredit 20 juta rupiah, kemudian di jurnal penutup ditutup dengan mendebit 20 juta rupiah dan saldo menjadi 0. Terus pada HPP yang sebelumnya saldonya debit 14.544.000 rupiah berhubung ditutup mengkreditkan HPP ini pada jurnal penutup sebesar 14.544.000 rupiah dan saldo menjadi 0. Kemudian biaya perawatan mesin kita tutup supaya menjadi 0. Yang sebelumnya 12.000 rupiah kita tutup dengan mengkredit 12.000 rupiah dan saldo menjadi 0. Lalu ada akun modal untuk menutup itu ya ikhtisar laba rugi yaitu 5.444.000 rupiah kredit dan saldo di kredit ada 102.216.000 rupiah. Lalu pada akun ikhtisar laba rugi yang tadi kredit 20 juta rupiah, saldo kredit 20 juta rupiah. Terus ada lagi debit 14.566.000 rupiah, saldo di kredit menjadi saya ulangi karena tadi ada kesalahan penulisan. Pada ini akun ikhtisar laba rugi sebelumnya di sisi kredit 20 juta rupiah dan saldo di kredit ada 20 juta rupiah. Kemudian ada saldo debit pada jurnal penutup itu sebesar 14.556.000 rupiah dan saldo di kredit menjadi 5.444.000 rupiah. Terus pada jurnal penutup yang terakhir itu menutup ikhtisar laba rugi yaitu dengan mendebit 5.444.000 rupiah sehingga disaldo menjadi 0. Setelah itu kita langsung pos dari buku besar setelah penutupan itu langsung ke neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan diperoleh hasil sebagai berikut
yaitu kas sebesar 28.128.000, piutang dagang 5 juta rupiah, persediaan bahan baku 4 juta rupiah debit, persediaan bahan penolong 168.000 rupiah debit, persediaan barang jadi 0, PBDP BBB 0, PBDP BTKL 0, PBDP BOP 0, tanah 40 juta rupiah debit, gedung 20 juta rupiah debit, akumulasi penyusutan gedung kredit 300.000 rupiah, mesin 7 juta rupiah debit, akumulasi penyusutan mesin 400.000 rupiah kredit, peralatan 700.000 rupiah debit, akumulasi penyusutan peralatan 80.000 kredit, utang dagang kredit 2 juta rupiah, modal kredit 102.216.000 rupiah. Total antara debit dan kredit ini sudah balance, yaitu sebesar 104.996.000 rupiah, dan ini merupakan neraca saldo akhir. Setelah itu kita buat jurnal pembalik. Karena tidak ada akun yang perlu dibalik, jadi kita tidak membalik akun apapun. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.